Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenkum mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan asta cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribunnews Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 direktur jenderal atau kepala badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum. Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Umum, Min Istihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Andap Budi Retianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sucipto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribunnews. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenkum mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan asta cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribunnews Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 direktur jenderal atau kepala badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat
dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum. Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Umum, Min Kustihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Andap Budi Radianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sucipto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenku mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 Direktur Jenderal atau Kepala Badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum. Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Umum, Min Kustihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Andap Budi Radianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sucipto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenkum mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 Direktur Jenderal atau Kepala Badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum. Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Umum, Min Kustihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Andap Budi Retianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sucipto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenkum mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 Direktur Jenderal atau Kepala Badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat
dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum. Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Umum, Min Istihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Andap Budi Redianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sucipto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenkum mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 Direktur Jenderal atau Kepala Badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum. Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Umum, Min Istihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Andap Budi Redianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sucipto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenkum mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 Direktur Jenderal atau Kepala Badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum. Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Umum, Min Kustihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Andap Budi Radianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sucipto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenkum mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 Direktur Jenderal atau Kepala Badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat
dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum. Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Umum, Min Kusihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Andap Budi Retianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sucipto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenkum mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 Direktur Jenderal atau Kepala Badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum. Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Umum, Min Kusihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Andap Budi Retianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sucipto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenkum mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 Direktur Jenderal atau Kepala Badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum. Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Umum, Min Istihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Handap Budi Retianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sucipto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenkum mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 Direktur Jenderal atau Kepala Badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat
dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum. Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Umum, Min Kusihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Andap Budi Retianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sucipto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenku mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 Direktur Jenderal atau Kepala Badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum. Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Umum, Min Kusihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Andap Budi Retianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sucipto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenkum mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribunnews Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 Direktur Jenderal atau Kepala Badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum. Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Umum, Min Kustihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Andap Budi Retianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sucipto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribunnews. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenkum mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribunnews Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 Direktur Jenderal atau Kepala Badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat
dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum. Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Umum, Min Kusihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Handap Budi Retianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sucipto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenkum mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 Direktur Jenderal atau Kepala Badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum. Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Umum, Min Kusihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Handap Budi Retianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sucipto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenku mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 Direktur Jenderal atau Kepala Badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum. Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Umum, Min Kusihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Andap Budi Retianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sucipto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenku mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 Direktur Jenderal atau Kepala Badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum.
Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Umum, Min Ustihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Andap Budi Retianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sucipto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenkum mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 Direktur Jenderal atau Kepala Badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum. Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Umum, Min Ustihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Andap Budi Retianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sucipto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenkum mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 direktur jenderal atau kepala badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum. Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Umum, Min Istihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Andap Budi Retianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sucipto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenkum mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 direktur jenderal atau kepala badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat
dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum. Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Umum, Min Usihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Andap Budi Retianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sucipto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenkum mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 Direktur Jenderal atau Kepala Badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum. Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Umum, Min Usihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Andap Budi Retianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sucipto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenku mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 Direktur Jenderal atau Kepala Badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum. Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Untuk Umum, Min Kusihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Andap Budi Radianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sutikto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenku mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 Direktur Jenderal atau Kepala Badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat
dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum. Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Umum, Min Isihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Andap Budi Retianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sucipto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan eselon 1 baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum berlangsung di Geraha Pengayoman Jakarta hari ini Jumat 15 November 2024. Saat memberikan sambutan, Supratman mengatakan bahwa Kemenkum mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke-7, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Supratman juga menekankan bahwa ada 5 poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kementerian Hukum. Selengkapnya, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melantik 11 pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Jumat pagi tadi. Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 Direktur Jenderal atau Kepala Badan serta 3 staf ahli menteri. Dalam sambutannya, Supratman mengingatkan para pejabat untuk melakukan transparansi data dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Supratman meminta percepatan integrasi data untuk memudahkan akses dan transparansi, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Supratman juga mengajak seluruh jajaran Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi. Menurut dia, integrasi data layanan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses semua layanan di Kementerian Hukum. Adapun pejabat yang dilantik adalah Niko Afinta sebagai Sekretaris Jenderal, Reinhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal, Dahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Umum, Min Isihen saya sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Andri Indradri sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan GAP Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Andap Budi Retianto sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai staf ahli bidang ekonomi dan sosial, serta Sucipto sebagai staf ahli bidang hubungan antar lembaga dan penguatan informasi birokrasi. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.